beberapa foreign yang masuk kan. Commodity price naik, saya rasa ini udah price in juga ya. Yang kejadian itu adalah commodity price naik, menaikkan harga saham batu bara, tapi saham yang lain nggak bisa naik. Itu yang menyebabkan kenapa IHSG dengan saham batu bara yang terbang, Adaro yang sudah jauh di atas, sudah di atas new high-nya dibandingkan sebelum pandemi, tapi itu IHSG-nya tidak bersamaan dengan IHSG yang bikin new high. Dan yang sudah di price in juga sama market saat ini, fuel price increase partially ya. Aku lihat 70-80% sudah price in, tapi belum fully price in. Kalau untuk harga BBM yang naik. Apa yang saat ini IHSG itu belum ready? Nah, yang IHSG belum ready, belum diumumin. Bagaimana kalau ada EU energy crisis bikin credit crunch? Ini belum dibahas. Belum kalau sampai kejadian, ini kita lihat di 2 bulan ini. Kalau sampai kejadian, IHSG bisa mengalami koreksi dulu. Mungkin level supportnya di mana, bisa ngobrol sama Hans. Terus ada hal yang kedua yang aku lihat bisa jadi faktor pemberat. Saat ini market itu hanya ready Fed Fund Rate 325 akhir tahun ini. Bagaimana kalau ternyata akhir tahun itu 375 atau 4? Beberapa di US sudah mulai ngomongin itu, ini belum ready. Yang belum ready juga kalau inflasi itu stay high lebih lama. Nah ya, ini beberapa hal sebenarnya agak negatif ya. Tapi yang aku lihat itu bisa jadi positif katalis, yang market mungkin butuh waktu untuk mendigest bahwa ada kemungkinan di kondisi saat ini, walaupun BBM-nya naik, dinamikanya itu memang merugikan kelas menengah, tapi lower income segment itu thriving. Jadi ada uangnya gara-gara bisnis mereka ada lagi. Gara-gara banyak orang itu cenderung trading down. Saat ini kita dari Trimega 100. Kita memandang untuk menghadapi market seperti kondisinya saat ini, kita sebaiknya tidak terlalu memperhatikan target indeks, tapi kita harus lebih lihat selective stock. Karena seperti yang saya ceritakan, kondisi saat ini itu nggak biasa. Kita fokus untuk mengurangi, kalau saya ya, mengurangi saham-saham yang bisa dirugikan kalau interest rate naik. Tapi kita harus, itu yang harus kita masukkan, kita beli adalah saham-saham yang bisa untung kalau Indonesia terus-terus mengalami surplus. Jadinya saya lihatnya tetap overweight di energy stock. Mungkin saya stop dulu sampai di sana untuk tanya jawab dan kemudian kita ke teknikalnya. Makasih. Oke, thank you banget Mas Fahrul, impresif banget nih sharingnya. Kita banyak dapat insight, ternyata kita juga baru benar-benar aware bahwa potensi kenaikan upah minimum itu bisa sedemikian besar ya. Berarti ini akan sangat menarik sih. Udah ada rumusnya itu, Ji. Iya, benar. Inflasi plus GDP growth. Iya, benar. Inflasi bisa 7% tahun ini kan? Iya. Pertumbuhan 5 berarti 12% dong paling. Iya. Ya, ini kita nggak aware gitu loh. Berarti memang udah boleh diperhatikan nih untuk sektor consumer dan mungkin retailers kali ya, yang retailers yang papan bawah kali ya. Yang kayak Ramayana. Kalau lihatnya retailer sama bawah mesti kita waspadai sih itu. Oh Mas Saib. Kayak tapi banyak kan udah naik juga sih, kayak AMRT kan udah kencang tuh naiknya. Ramayana. Yang retailer daerah ya? Iya. Oke. Ini iya, ini udah ada sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Hans mau nambahin dulu apa gimana? Apa kita mau langsung Q&A nanti baru Hans share technical yang kayaknya bakalan seru nih Hans. Mungkin lebih ke Farul dulu ya soal teknis. Jadi nanti kita lihat apakah match dengan teknikalnya atau enggak gitu, mungkin kali ya. Oke. Iya, boleh. Mungkin kita jawab beberapa pertanyaan dulu ya Mas Fahrul. Ini ada nih, bagaimana dampak emiten kendaraan atau motor listrik kalau BBM naik nih? Jadi ada dampak nggak seperti Selis sama Indika gitu? Ya, tapi itu seberapa jadi juga ya mereka. Iya, itu belum sih kalau harga listrik kayak gini, kalau harga listrik itu harga BBM itu naik, jadinya momentum untuk kendaraan listrik jadi meningkat sih. Iya, lebih bagus. Tapi untuk menghitung valuasinya jangan lihat bahwa kita bakal immediate jadi
pakai kendaraan listrik. Mhm. Tapi bakal di speed up developmentnya, iya. Pemerintah bisa mengeluarkan ini ya, stand pemerintah juga. Pemerintah itu daripada naikin minyak, mereka lebih senang itu melakukan investasi di mobil listrik. Itu yang kita lihat. Jadinya lebih cepat, sentimennya lebih better. Tapi jangan expect itu langsung impact ke laporan keuangannya, kira-kira kayak gitu. Oke. Siang Pak Fakhrul, bagaimana view Bapak dengan red flag inverted yield curve US government bond 10 tahun dengan yang 3 bulan yang semakin mendekati minus spread? Kalau aku lihat itu sebenarnya menunjukkan tahun depan hampir dipastikan resesi sebenarnya. Oh, tahun depan kemungkinan besar resesi ya? Kemungkinan besar resesi. Kita hampir menunjukkan sebenarnya ya kita harus ready bahwa ya kita bakal Amerika itu resesi. Dan biasanya, itu dia yang ceritain bahwa biasanya tidak pernah ada kejadiannya itu Amerika resesi, kitanya baik-baik aja, kitanya juga ada meraih perlambatan. Gitu. Iya, kitanya kayak santai-santai aja ya, bingung juga sih. Kita santai aja. Kemudian ini ada berita tapi resmi diumumkan bahwa Jokowi harga Pertalite jadi 10.000. Emang udah confirm ya Pak Fakhrul? Aku nggak tahu, bisa jadi 2 menit yang lalu baru dinaikin. Oh iya. Nah kalau berarti kalau dinaikin jadi sektor yang tadi Bang Fakhrul masih positif itu berarti masih energi, dan untuk kedepannya boleh dicermatin mungkin sektor consumer ya, tapi belum sekarang ya. Setelah turun tapi ya, setelah turun. Tunggu turun ya. Karena saat ini kita kalau cara pandang trader ya, kita harus lihat apa yang belum price in. Bahwa harga BBM naik akan menyakiti seluruh daya beli itu udah price in kan. Plus laporan keuangan ICBP jelek kemarin, itu udah reflect pada dasarnya. Udah reflect. Jadinya kalau aku sih melihatnya nanti kira-kira kayak gitu Ci. Bahwa mungkin habis BBM naik itu story negatif untuk consumer selesai. Kira-kira seperti itu. Oke. Berarti confirm nih tapi, udah. Tapi aku nggak nyaranin beli sekarang ya. Tentunya itu sudah boleh dilihat. Boleh perhatikan, tapi kita belum masuk. Kita cari harga bawah. Dengan adanya kenaikan harga BBM mungkin itu akan menurunkan sektor ini juga ya, karena kemungkinan bisa terjadi koreksi. Jadi ya kita kawal aja terus berarti ya Bang Fakhrul. Nah kalau misalnya ini ada pertanyaan, kalau misalnya UMP nggak naik nih double digit, mungkin nggak sih kayak gitu? Terus soalnya year to date sulit. Mau pemilu soalnya Ci. Mau pemilu, kehidupan udah berat, inflasi udah gila-gilaan, masa UMP nggak dinaikin Ci. Maksudnya aku sih lihatnya, aku sih lebih betting bahwa naiknya banyak. Nggak mungkin lah nggak banyak naiknya. Udah kayak gini ceritanya kan ya. Iya, jadi tetap ya kemungkinan menurut view-nya Mas Fakhrul bahwa kemungkinan naiknya tetap akan double digit nih ya. Naiknya akan tetap double digit, tapi ini juga kondisinya sekalipun naiknya nggak double digit, kondisi yang kejadian adalah boleh jadi polisinya pemerintah kayak gitu, tapi kan ekonomi udah berjalan lagi ceritanya. Kalau ekonomi udah berjalan, terus ada kurang tenaga kerja, udah mulai kejadian loh, kurang tenaga kerja. Sekalipun UMP-nya upah minimum itu nggak naik, orang akan naik gaji dengan pindah kerja. Itu tren yang aku lihat. Kalau itu nggak naik, bakal ada kayak di Amerika, the Great Resignation tahun depan. Itu yang aku lihat. Contohnya aja yang mulai kejadian sekarang itu ya, ini di low skill ya, di low skill segmen itu udah shortage berat. Contohnya itu saya ngobrol Bluebird kekurangan supir taksi Ci. Oh iya sih, kalau kita misalnya sekarang saya juga berasa ya, kadang kita kalau ke restoran juga berasa understaff gitu nggak sih? Ada beberapa restoran kayak iya understaff, benar Ci. Iya. Juga kemarin ngerasain ya, benar banyak tuh understaff. Kenapa ya? Karena orang banyak kan. Nyuruh orang balik itu nggak gampang. Nyuruh orang balik kerja itu nggak gampang. Kita kan kita bilang misalnya kita punya staffnya udah kita pulangkan, udah kampung, siapa tahu udah punya kehidupan lain kan di sana 2 tahun nggak ngapa-ngapain kan. Iya. Atau di kampungnya ternyata terjadi perbaikan ekonomi juga. Jadi dia dapat kerjaan di sana yang dekat keluarga. Itu yang saya alamin juga gitu loh, dengan asisten rumah tangga yang udah pulang, dia dapat kerjaan ya kurang lebih katanya nggak beda jauh sama pendapatan di Jakarta. Iya. Benar, itu kejadian. Jadinya aku lihat tren yang kejadian sekarang itu memang ekonomi itu beralih dari kota besar
pindah ke kota tingkat 2 dan ke pedesaan, kota kabupaten. Itu yang terlebih sekarang. Jadi carilah emiten yang kalau mau cerita momentum revenue-nya bagus, exposure-nya di luar kota besar itu tinggi. Kita yang di kota besar kayak gini, Ci. Waktu pandemi kita di kota besar jaya kan, duduk-duduk di rumah, minta project, langsung datang makanannya gitu. Biaya bensin nggak ada, hidup hemat, gaji lancar. Sekarang kebaliknya, Ci. Sekarang gaji nggak naik, biaya hidup naik, tapi mereka yang di bawah kerja sekarang. Itu yang aku lihat trennya. Oh ya, terus sebenarnya tadi kita belum bahas mengenai sektor properti nih, Mas Fakhrul. Kira-kira kalau BBM naik, akan terjadi perlambatan demand nggak untuk sektor properti ini? Kalau aku lihat properti yang untuk beli rumah beneran ya, rumah pertama itu nggak. Tetap ya. Yang bakal jadi perlambatan demand, kayak aku cerita tadi kan. Cerita uang pindah dari sektor keuangan ke sektor real, itu masih jalan, Ci. Yang aku kebayangnya itu di tren sekarang ini bukan orang beli rumah, Ci, untuk investasi. Orang jual rumahnya, gadai rumahnya buat modal usaha. Itu yang aku bayang sekarang. Oke. Tiba-tiba dia jadi bisa distributor apa gitu kan, banyak yang kurang barang sekarang. Bisa dapat barang, butuh modal kerja, nggak dapat dari bank, ya udah aku gadain rumah saya. Itu tren kayak gitu bisa kejadian. Satu lagi sektor properti, kalau aku ya pushback terbesar sektor properti, aku itu pemilu. Pemilu jarang-jarang bayar besar berani waktu pemilu, Ci. Oh, oke. Berarti kalau adanya pemilu, kalau ada pemilu, sektor properti ini jadi kurang menarik gitu ya? Kira-kira begitu ya? Jadi kurang menarik, dan biasanya belilah sektor properti begitu calonnya ketahuan siapa. Oh, I see. Polisinya kan kita nggak tahu. Kan kita mesti betting, kalau beli properti mesti betting 5 tahun ke depan. Kita gimana, kondusif nggak, dan lain-lain. Biasanya kayak gitu. Itu menurut aku yang membuat properti susah di rating. Susah di rating kayak kejadian sekarang. Siklus majornya belum gede, Ci. Belum ada siklus besar kayak 2011 ke 2014 itu belum ada muncul. Walaupun harga komoditas naik ya, harga komoditas naik kan identik dengan orang lebih makmur, punya duit lebih banyak, jadi bisa beli rumah. Itu positifnya. Itu sisi positifnya, agree. Tapi yang paling itu sisi positifnya, ada orang luar kota beli, orang luar Jawa beli, tapi pushback, my biggest pushback gara-gara pemilu. Saya nggak tahu. The past pemilu itu biasanya ngerem penjualan properti. The past ya. Sekarang apakah berbeda? Nggak tahu. Nanti mungkin bisa ngobrol dengan teman saya yang analis properti. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, terus, kita tadi sebenarnya udah ada ngobrol dikit mengenai properti, terus ada ngomongin dikit tentang consumer dan energi. Nah, kalau sektor infra gimana, Mas Fakhrul? Kayak Telkom, kayak Tower, kayak Mitratel, Indosat itu kan ada impact gak? Kayak itu netral ya? Aku setuju, itu masih bagus ya, going into election year. Momentum mereka masih oke. Oke, berarti karena cerita konsolidasi dan cerita market power-nya balik kan udah pada bisa naikin harga ya. Itu belum fully reflected on the share price, itu masih jalan. Oke, berarti sektor IDX infra seperti Telkom, ISAT, Friend, XL itu masih menarik, termasuk sektor penunjang seperti Tower, Mitratel, Tebik dan lain-lainnya. Benar sih, masih oke. Cuman at current stage saya lebih prefer telkonya daripada towernya. At current stage sekarang. Oke. Nah, kalau misalnya yang terkait dengan pembangunan ibu kota baru, itu gimana ya pembangunan IKN? Kalau aku sih dengan melihat kondisi sekarang sih aku lebih beraninya untuk trading aja sih, Ci. Kemungkinan November ini bisa ada good news, we could trade on it, bisa ada kenaikan ya, bisa banyak cure. Kita itu udah very under own kan, iya, benar. Tapi apakah itu bisa jadi sustain multi-year bull lagi? Yes. Kalau aku sih, ini pandangan aku ya, aku sih lihatnya kondisi ke depan likuiditas itu nggak sebanyak sekarang lagi. Kalau likuiditas itu nggak sebanyak sekarang lagi, nyari investor untuk this kind of project nggak seenak kemarin lagi. Dan mencari untuk bond issuance dan lain-lainnya lumayan berat. Karena itu aku lihatnya itu lebih untuk trading buy. Ke akhir tahun aku tapi after that aku mau review dulu, kira-kira gitu.
Oke, ini ada pertanyaan lagi ya, Pak Fakhrul, bagaimana view Bapak tentang SWF? Mengingat Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di global, apakah cukup menarik untuk global investor di tengah potensi krisis dan high inflation? Saya lihatnya Indonesia sebenarnya safe haven ya. Kita justru jadi safe haven di kondisi sekarang. Commodity money, investasi di komoditi itu akan mendatangkan return yang tinggi. Harusnya sih, kalau aku lihat sih kita idola. Permasalahannya sekarang, kita memang idola, memang outperform. Cuma permasalahannya satu, pool of fund dari investor global itu naiknya udah nggak banyak. Karena ada global liquidity tightening. Satu lagi resiko yang aku takutin itu adalah kalau kenapa-napa di Eropa. Bayangkan kalau kenapa-napa di Eropa, dana pensiunnya dan segala macamnya tiba-tiba narik dari emerging market. Itu yang aku lihat, yang aku takutin kalau di Eropa ini kenapa-napa. Oh, semoga sih lancar. Ini kan bencananya bisa luar biasa. Kalau bencananya luar biasa, terus SPF-nya Prancis, SPF-nya Jerman, dan lain-lain, tarik duit itu dari Asia, ya lumayan dampaknya.